Hello everyone, my name is Parsusta. I will explain about incomplete independent clauses. Okay, A. Clauses. All sentence consist of one or more clauses. A simple sentence consists of one clauses. Jadi di sini tuh dijelaskan bahwa semua kalimat itu terdiri dari satu klausa atau bisa juga lebih ya. Sedangkan sebuah simple sentence atau kalimat biasa itu terdiri dari satu klausa. Contohnya, people need vitamin. Contoh kedua, the man took a vitamin pill. Contoh ketiga, Judy live in Northern California. Contoh keempat, in the summer, Tom walks to his office. Oke, lanjut ya. A compound sentence consists of two independent clauses joined by a coordinating conjunction. Kalimat conjunctionnya seperti such as and but. Jadi di sini tuh dijelaskan bahwa sebuah compound sentence atau kalimat majemuk itu terdiri dari dua independent clauses yang digabungkan dengan kalimat penghubung atau konjungsi. Kalimatnya tuh seperti tadi ya, such as and but. Contoh compound sentence, the man took a vitamin pill, and he drank a glass of orange juice. Judy lives in Northern California now, but she was raised in Ohio. Itu untuk contoh yang kedua. Lanjut. A complex sentence consists of an independent clauses or called the main clause and a dependent clauses or subordinate. Subordinate clauses may be adverb clauses, noun clauses, or adjective clauses. Jadi sebuah kompleks sentence ini merupakan kalimat gabungan antara independent clause dan dependent clause. Contoh kalimatnya, the man took a vitamin pill because he had a cold. Di sini dijelaskan ya bahwa ada independent clause dan adverb clause. Contoh kedua, I didn't realize that Nancy was here. Di sini dijelaskan bahwa ada sama independent clause plus noun clause. Di contoh ketiga, Tom walks to his office, which is located on Broadway, every day during the summer. Di sini juga dijelaskan ya bahwa ada independent clause plus adjective clause. Oke, sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai subject, verb, object, and complements. All clauses have subject and the verb. Clauses with an action from affirmative direct object as well. The formation from one independent clauses may be a single word verb. Contohnya, kebutuhan adalah mengambil dan telah berjalan. Or verb phrase consisting of one more auxiliary verb and the main verb. Contohnya, harus, mengambil, akan, memiliki, dan lain-lain. The verb may be active. Contohnya, perlu dan diambil. And or passive. Contohnya, dibutuhkan dan diambil. Next, sebuah kata kerja menjadi dan kata kerja non tindakan tertentu lainnya. Digunakan pelengkap subjek daripada objek langsung. Pelengkap subjek juga dikenal sebagai predikat nominatif dan kata sifat predikat. C. Clause with door and it.
Some class begin with the introductory word "der" or "it" reader, then with the subject of the sentence. These introductory words are sometimes called explanative. Explanative adalah kata-kata yang tidak punya arti, yang kemudian ditambah pada satu kalimat. Pada conversation, explanative bermanfaat untuk memberi waktu bagi seseorang speaker untuk berpikir sejenak apa yang harus dikatakannya. Sedangkan pada writing, tujuan penggunaannya adalah untuk memberi penekanan pada bagian tertentu di dalam satu kalimat. Di dalam bahasa Inggris, explanative mempunyai dua pronoun, there dan it. Kata tersebut kemudian dikombinasikan dengan verb atau be, yang kemudian membentuk explanative construction. The explanative there shows that someone or something is usually at a particular time or place. Rumusnya there plus be plus noun atau pronoun plus subject, atau there plus verb to be plus subject. The explanative it is used in a number of different situations and patterns. Untuk rumus, it plus be plus noun atau adjective atau past participle plus subordinate clause. Untuk contoh, 1. There. Contohnya, there is a reason why she sold her house and left her job. Di sana ada reason sebagai noun. Yang kedua, untuk it. Contohnya, it was expensive to fly this summer. Di sana ada expensive sebagai adjektif. Halo dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita akan membahas beberapa soal incomplete independent clause. Dan tidak usah pakai lama-lama, langsung saja ke soalnya. Ya, kita masuk ke soal pertama. On the moon, blank, air, because the moon's gravitational field is too weak to retain an atmosphere. Di bulan, udara, karena medan gravitasi bulan terlalu lemah untuk mengikat atmosfer. Nah, titik-titik ini apakah jawabannya? Ya, di sini kita lihat ada kata because. Nah, kata because ini menandakan bahwa di soal ini terdiri dari dua klausa. Klausa yang pertama yang sebelum kata because dan yang setelah kata because. Nah, karena yang ditanyanya yang sebelum because, berarti kita cari yang di sebelum because ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam sebuah clause itu setidaknya harus ada subjek, verb, dan objek. Nah, objek di sini juga bisa diganti dengan adverb. On the moon di sini menunjukkan bahwa kata ini adalah adverb. Sementara air di sini adalah subjek. Nah, bagaimana caranya kita menentukan verb yang berada di sebelum subjek? Seperti yang kita ketahui bahwa dalam clause ada yang namanya expletive. Nah, apa itu expletive? Expletive itu adalah keadaan di mana sebuah clause itu diawali dengan kata selain subjek. Maksudnya, biasanya dalam sebuah clause itu pasti kan urutannya subjek, verb, objek. Nah, di expletive ini diawali dengan kata-kata yang selain subjek, seperti there dan it. Nah, bagaimana sih struktur expletive ini? Struktur expletive ini adalah there atau it plus verb to
be, atau verb to be not plus subject. Dari sini kita sudah mengetahui jawabannya. Ya, yang A. On the moon, there is no air because the moon's gravitational field is too weak to retain an atmosphere. Soal selanjutnya. When beds are at rest, blank hang upside down. Ketika kelelawar sedang istirahat, titik-titik bergelantungan terbalik. Apa jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Kita lihat di sini ada kata when. Nah, kata when ini sebagai konektor antara dua buah klause. Clause-nya itu beds are at rest dan titik-titik hang upside down. Yang kita cari di sini adalah yang titik-titik hang upside down. Seperti yang kita lihat, hang di sini jelas sebagai verb. Upside down adverb atau keterangannya. Berarti di sini yang kita butuhkan adalah subjeknya. Sekarang kita lihat jawabannya. As. Ini jelas bukan subjek. To, ini juga bukan. And juga bukan. They. Nah, ini jawabannya. Ya, selanjutnya. Blank are needed for work on the new space program. Titik-titik dibutuhkan untuk bekerja di program angkasa baru. Apakah jawabannya? Di sini kita lihat are needed ini sudah sebagai posisi verb dan ini hanya klause tunggal, bukan ganda. Berarti yang kita butuhkan di sini hanyalah subjek. Jadi jelas B dan D ini bukan jawabannya karena ada kata that dan that ini digunakan untuk menghubungkan dua klause. Sementara di soal hanya ada klause tunggal. Tinggal A dan C. A. Engineer kurang tepat karena di verbnya menggunakan are. Berarti di sini subjek yang digunakan haruslah ganda atau jamak gitu, bukan tunggal. Jadi yang engineer ini bukan jawabannya. Jawabannya yang C. Engineers. Ada kata S-nya di sini yang menunjukkan jamak.